Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali dari Invest ID. Video ini kita akan membahas bagaimana sih harga saham itu terbentuk. Oke. Nah, Anda pernah melihat order book yang seperti ini enggak? Ini adalah mekanisme bid dan offer ya dalam saham. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama itu POSA, kedua itu FREN, ketiga itu IPTV. Nah, saya coba akan sedikit kasih penjelasan dulu. Untuk di posisi tengah itu ada bid offer. Kita coba fokus ke POSA dulu ya. Di posisi tengah itu ada bid dan offer. Bid artinya permintaan ya, artinya orang yang siap beli di harga tersebut, di harga itu ya. Oke, sementara offer itu adalah penawaran orang yang siap jual di harga itu. Terus kanan kirinya ada jumlah lot ya. Artinya kalau kita bicara di saham POSA ini ada 1296 lot yang siap membeli di harga 120 rupiah. Dan ada 117.496 lot yang siap beli di harga 119 rupiah, dan ada 117.190 lot yang antri beli di harga 118. Nah, di offernya itu ada jumlah lotnya 60.038. Itu ada 60.000 lot yang siap jual di harga 121. Terus ada 25.870 yang siap jual di harga 122. Nah, ada 100.000 lebih ya ini ya yang siap jual di harga 123, 124 dan 125. Nah, ini ketika ketemu antara bid dan offernya dia akan matching. Artinya ketika ada yang mau beli di harga contoh 120, kok kemudian ada yang mau jual di harga yang sama, maka dia akan matching, dia akan menjadi satu harga yang disepakatin. Oke, itu yang pertama POSA. Kita coba geser ke saham FREN ya. Di situ sama aja, di bid offernya itu ada di tengah, lotnya dia ada di kanan kirinya. Artinya kalau di saham FREN itu ada 97.500 lot yang siap beli ya di harga 177. Sementara di sisi offernya itu ada 95.520 lot yang siap jual di harga 178. Nah, begitu seterusnya ke bawah gitu. Intinya dari mekanisme bid dan offer ini, ketika mereka itu sepakat di harga tertentu, ada yang jual semua di harga 177 dan ada yang beli di harga 177 juga, berarti dia akan match, dia akan menjadi suatu harga yang disepakatin dan terjadi yang namanya transaksi di sana. Di IPTV juga sama, itu ada 6.151 ya yang siap beli di angka 525, terus ada 1.583 yang siap jual di angka 530. Nah, dia akan terus. Nah, sesuai dengan mekanisme prioritas di sini antara bid dan offernya, itu pastinya kalau kita di posisi bid, jadi orang yang mau beli dengan harga tertinggi, dia akan menempati namanya best bidnya gitu. Best bidnya itu pasti akan selalu di atas. Yang paling siap, yang paling besar itu pasti akan selalu di atas dia. Siapapun yang mau beli di harga yang lebih tinggi ya, dia pasti akan menjadi best bidnya, artinya bid yang pertama barisan. Nah, sementara kalau di sisi offer, siapa yang jual terendah dia pasti akan di atas. Nah, contoh aja tuh kan, kalau kita bicara POSA, di posisi bidnya itu ada 120 yang paling atas, artinya dia ada di best bidnya. Nah, sementara yang 119, 118, 117 ini kan dia
mau jual tapi antri, namanya antri jual. Antri jual di angka 119, 118, 117. Nah, ke bawah ini semakin menurun ya. Nah, di posisi overnya pun juga seperti itu yang tadi saya bilang, bahwa best offernya adalah siapapun yang menjual dengan harga paling murah, itu yang diprioritaskan. Jadi contoh kan gitu, best offernya itu di 121, itu udah yang paling murah, itu ada 60.000 lot ya kan gitu. Nah, ada yang antri jual juga di harga yang lebih bagus pastinya, di 122, 123, 124 itu banyak yang diantri jual di angka lebih tinggi pastinya. Nah, mekanisme seperti ini yang disebut dengan mekanisme bid offer. Nah, coba kita bahas lagi mengenai gimana sih adanya order book ini bisa terjadi. Saya udah tadi sekilas sampaikan deal-dealan harga itu dari mana ya. Kita coba akan perjelas lagi dari gambaran ini ya. Nah, bagaimana harga saham terbentuk? Nah, ini kita bikin simulasi. Di sini ada 3 tabel ya. 3 tabel. Yang pertama tabel order, ada tabel pembentukan harga, sama tabel matching. Nah, ini sebetulnya sama aja, dia akan ke order book yang tadi. Di sini di tabel order kita lihat ada beberapa kolom. Yang pertama itu kolom investor, terus volume lot ya, volume jumlah lotnya, terus harga, terus keterangan dia itu mau beli atau mau jual, bid atau offer. Oke, kita coba simulasikan. Di sini ada di tabel order ada investor pertama yang mau membeli sebanyak 20 lot di harga 5.000. Nah, keterangannya bid ya. Nah, maka di tabel pembentukan harga dia akan tercatat di sana 20, terus harga bidnya itu 5.000. Nah, terus ada investor kedua yang mau beli di harga 5.200 sebanyak 10 lot. Nah, dia akan masuk ke tabel pembentukan harga itu di posisi offer pastinya. Harga offer 5.200, volumenya 10 lot. Oke, kita lihat di tabel order lagi, ada investor yang ketiga. Investor ketiga ini mau jual di harga 5.100 sebanyak 50 lot. Nah, maka dia akan masuk ke kolom harga offer tadi ya, di tabel pembentukan harga. Nah, 5.100 50 lot. Nah, yang 52 tadi, investor yang kedua, dia akan tergeser ke bawah. Karena yang lebih diprioritaskan adalah investor yang ketiga. Karena apa? Karena dia lebih murah, dia siap jual itu lebih murah, 5.100. Sementara investor 2 tadi kan 5.200 dia mau beli, mau jual. Jadi 5.200 otomatis geser ke bawah. Oke, kita lihat tabel order lagi. Investor yang keempat dia siap beli di harga 4.900 sebanyak 40 lot. Oke, nah di tabel pembentukan harga maka dia tetap di bawah 5.000 ya, di bawah investor yang pertama. Karena apa? Karena prinsipnya yang mau jual dengan harga yang lebih tinggi, yang mau beli di harga yang lebih tinggi pasti yang lebih diprioritaskan. Karena investor yang keempat ini dia siap beli atau mau beli di harga lebih rendah daripada investor yang ke satu, sehingga dia itu tetap antrian di nomor 2. Oke. Terus kita lihat tabel order lagi, ada investor yang kelima. Investor kelima dia mau beli di harga 5.100 dengan volume 15 lot. Nah, di sini kalau kita melihat di tabel pembentukan harga, berarti 5.100 tercatat di sana. Terus di sini yang berbeda itu volumenya, karena digabung ya. 65 lot ini penggabungan antara investor yang kelima itu 15 lot sama investor nomor 3 50 lot ya, berarti kan 65 lot. Tapi sebetulnya yang antri di situ ada 2 orang tuh, 65 lot itu tadi di harga yang sama. Nah, selanjutnya ada investor ke-6. Dia mau beli di harga 5.100 sebanyak 50 lot. Nah, maka dia akan menjadi best bid di sana. Karena apa? Sebelumnya best bidnya kan 5.000. Nah, sekarang ada
investor ke-6 berani beli lebih mahal. Jadi dia akan menempatin yang namanya base bid-nya di sana. Base bid-nya 5.100 sebanyak 50 lot ya. Nah, di sini kan terjadi yang namanya bid 150 dan over 100. Bid 5.100 dan overnya 5.100. Dia akan match, artinya ketemu. Dan di sinilah terjadinya transaksi. 5.100 kiri, 5.100 kanan. Nah, terjadi namanya matching di sana. Makanya 5.100 adalah harga yang disepakatin untuk transaksi di saham tersebut. Nah, pastinya di sini ini pun juga jumlah lot mana ini lebih prioritas. Kalau kita bicara investor 6 kan ngambil kan 50 lot ya kan gitu. Berarti yang diprioritaskan adalah investor yang pertama kali. Siapa sih investor yang pertama kali jual di harga 5.100? Berarti kan investor nomor 3 dia punya 50, berarti 50 barangnya investor nomor 3 sebanyak 50 lot dengan harga 5.100 itu lebih diprioritaskan, artinya lebih diambil duluan daripada barangnya investor yang nomor 5. Nah, seperti itu, karena investor nomor 5 15 slot itu dia belakangan. Makanya di sini yang lebih duluan dia akan terjual barangnya. Begitu juga mekanisme ketika dia ada di bid, kan mereka antri untuk beli ya. Siapa yang antri lebih duluan dia akan mendapatkan barang lebih awal. Oke, kira-kira mungkin penjelasannya seperti itu ya, kurang lebihnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dukung channel ini terus agar dapat berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.